Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan menikmati persekutuan melalui ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Daud Palamba selaku liturgis dan Bapak Pendeta David Tiranda STH selaku pelayan firman. Dengan kasih disilahkan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ada sukacita sore hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Sore hari ini kita dikumpulkan bersama di dalam gedung Bunga Lalan, di mana kita akan bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, juga memperingati Hari Ibu yang ke-96. Peringatan Hari Ibu merupakan momen penting untuk menghargai jasa serta pengorbanan seorang ibu. Hari ini tidak hanya menjadi simbol untuk merayakan peran ibu di dalam keluarga, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya kedudukan ibu dalam pembangunan gereja, bahkan pembangunan bangsa dan negara kita. Kita akan mensyukuri segala kasih dan berkat Tuhan di dalam ibadah Natal. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta kekudusan Allah. Di tengah kegelapan yang meliputi dunia, di tengah kemelut susah dan derita, dalam kepahitan penderitaan dan kekerasan, hadir sebuah cahaya yang membawa harapan, cinta kasih, dan keselamatan bagi semua ciptaan. Ia lahir. Kelahiran sang terang itu kita sebut Natal. Natal bukan hanya tentang mengenang kelahirannya, tetapi juga mengalami kehadirannya dan menerima kehidupan baru yang ditawarkannya, yakni kehidupan yang penuh damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan kita, Gita Sorga bergema.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Inilah kisah agung dari raja yang kelahirannya telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Daniel 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kaummu dan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk menggenapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Yohanes pasal 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Terpujilah Allah, umat-Nya besar. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayatnya yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Lukas 1 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bersama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Matius 2 ayat 1-6. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin. Sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elutkanlah rajamu penerus. Hai bumi, lagu durhaka, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Di tengah sukacita Natal dan juga dalam rangka Hari Ibu, kami terus diingatkan bahwa dosa adalah realitas hidup umat manusia. Oleh pemberontakan, kami terus jatuh ke dalam dosa. Dalam sukacita Natal, kami juga terus diselimuti oleh penyesalan tiada henti. Berkenanlah ya Tuhan mengampuni dosa yang telah menghalangi kami untuk sepenuhnya menerima dan mencerminkan kasih Kristus yang lahir di dunia ini. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, agar Engkau membersihkan dan membaharui hati kami, sehingga kami dapat hidup dalam terang kasih karunia-Mu yang mengubah, sebagaimana Kristus telah datang untuk menyelamatkan kami. Amin. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kita lakukan bersama-sama. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Kita akan menyalakan lilin Natal, dan yang akan menyalakan lilin Natal pada saat ini, yang pertama Pendeta David Tiranda, yang kedua Pendeta Yonatan Mangalo, yang ketiga Penatua Rio Ritapakan, yang keempat Penatua JK Tondok,
Yang keenam, Penatua Mariana Langsa. Yang ketujuh, pengurus Kelasis. Kedelapan, Ketua PWKI. Yang kesembilan, Ketua PWGT Jemaat Rantepao. Kesepuluh, Ketua Angklung Irene. Kesebelas, perwakilan PKB, perwakilan PPGT, dan perwakilan SMGT. Cahaya lilin yang memecah kegelapan, membuat mata manusia mampu menangkap kebenaran yang menampak di hadapannya. Demikianlah kelahiran anak Allah yang kudus, telah menerangi dunia yang gelap, berselimut dosa, sehingga mampu menyadari buruknya penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Silakan. Dilanjutkan untuk menyalakan lilin yang ada di sidang raya Natal.
persembahan pujian dari anak sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Taya, dan teman-teman yang lain akan membagikan bunga sebagai simbol ucapan terima kasih kepada para ibu. Bersinar kau bagai cahaya
Terima kasih Ibu sudah mengajarkan tentang kehidupan dan bagaimana mencintai dengan tulus. Terima kasih telah mengajarkan dan memberi teladan bagaimana menjadi seorang ibu yang kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Semoga kami anak-anak-Mu yang saat ini juga sudah menjadi ibu, bisa menjadi ibu yang bijak, yang dicintai, dan selalu menjadi tempat anak-anak mencurahkan isi hati mereka. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang hebat. Teruslah sehat, teruslah kuat, teruslah menjadi tiang doa bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama mendengarkan dan merefleksikan berita sukacita Natal dalam rangka Natal PWGT dan sekaligus dirangkaikan dengan Hari Ibu. Kita mempersiapkan bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan di sore yang indah ini. Dipersekutukan oleh PWGT Jemaat Rantepao dalam rangkaian perayaan Natal dan sekaligus dalam rangka Hari Ibu yang kemarin bersama-sama dengan para kaum ibu boleh menghayati dan menikmati suatu peran dan tanggung jawab sebagai seorang ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, dan juga di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Banyak hal yang boleh kami refleksikan bersama ya Tuhan. Secara khusus dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Berkati kami Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan berkati kami. Tuhan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus hikmat daripada-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran,
dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin, firman Tuhan. Ya tempat tidurnya ini semua. Aduh, mama capek sekali, kasihan. Belum masak, belum cuci baju. Mana kakak? Mana kakak? Jace? Jace? Oh, nak kosong teh kamar. Jace? Hah, ya ampun, sini lagi main HP. HP. HP terus. Ya ampun, bagian mau cuci piring, masa adik-adik mau suruh cuci piring, Jess? Nanti pi mama, macet nak dulu sama cowokku. Penting sekali ini. Ya mana mau cowok mau kayak kasih makan kok. Betul-betul ini anak-anak capek sekali, kasihan mama ini. Bangun pagi-pagi dari kamar ke kamar membersihkan tempat tidur, mana cucian piring tadi malam, mana lagi cucian belum dilipat, belum setrika, masak nasi. Hai guys, ya saya sementara di rumah tetangga ini. Tirum itu tetangga lihat, guys. Mak konten terus. Guys, itu ini anaknya toh cantik sekali guys. Memang ini tetanggaku toh banyak sekali anaknya. Oh, Tirum yo, tak enak sama kabe. Oh guys. Ya ampun, Jace. Itu mina kaya itu tetangga tak karena konten. Kita aja yang nak konten nak dapat uang. Karena tidak gaul kok mama. Begitu memang kalau ibu-ibu tidak gaul kok dong. Lihat itu teman Mio, konten-konten dia keren sekali. Ya, guys, ini anaknya tuh pengertian Mio ya, tidak seperti mamanya. Kasihan. Itu memang banyak sekali nih adik-adikmu. Tambah kau lagi HP terus. Bangun pagi HP cowok namanya. Aduh, habis kopinya mama. Pacarmu setiap hari datang. Bunda, kenapa kayaknya selalu marah-marah anaknya? Oh, saya mau tuh guys, ini namanya. Konten. Namamu ini mah konten. Gitu. Pakai HP apa? Ada ada istri pelayaran. Ada istri pelayaran datang. Mana emasnya? Datang bapaknya. Berlayar di mana? Di Brunei. Di Brunei. Banyak uangnya. Banyak uangnya. Guys, ini tetanggaku tuh pelayaran suaminya, guys. Banyaknya mas tadi. Follow ya, follow sewaan konten saya. Bukan Gang, asli ini nah. Pak Kaborona mau nekut teh. Biasa itu tuh ada orang kuningan apa pakai. Iyo. Begini leh. Tadi toh pulang guys, ke perawatan. kita dengar curhat. Guys, kita dengar curhat. Perawatan dari mana? Perawatan di salon dong. Di salon sudah apa? muka malulur. Sudah semua. Tinggal satu yang belum piku kerjakan Gang. Ada katanya toh Ibu Lili Anggui bilang. Ada katanya di Bintranita. Ada toh, ada namanya nail art. Jadi mau kak ke sana nanti. Bagus, tambahin aku konten. Kulihat bedek coba. Cantik kukuku tapi tambah cantik nanti kalau dari sana Mak Gang. Apa bilang suami tak nanti kalau datang. Itu mi taktikku supaya suamiku kasih kak uang banyak. Saya harus cantik selalu. Padahal itu suaminya toh mungkin bagaimana dia itu cerit sekali di rumah. Emang. Jangki begitu. Bisik-bisik pasti aku mau bisik-bisik itu juga memang. Astaga tidak Bunda. Pergi mau komi kita main di luar nak. Nah konten komi dako ini. Banyak sekali anaknya guys.
Guys, banyak sekali anaknya. Kami kita anak mak konten-konten ini Iya. ibu tetangga. Follow. Banyak tetangga. HP apa mi pakai mau konten le? Markisa. Iku kira apa? Tolong nak deh ibu, mi pertama duka nak tama konten-konten mi, sabak aku mau tuh paling cantik indete. Iya, kita paling cantik. Jadi kami ini bertiga mi anggap apa? Paling bergaya, karena suamiku kaya toh. Kaya tapi tidak pernah pulang. Tendeng. Ku tendeng memang sabak budak sengna. Tapi bukan jika itu kayak Mira Hayati, itu yang skincare dia. Banyak emasnya. Emas coba apa kalau itu? enggak pakai skincare. Tidak, dia tidak laku, dia. Oh iya. Iya, dia. Iya, tidak boleh kayak begitu mau konten terus bangun. Enggak ada kasihan baju Natalku. Laku konten tuh pendeta. tak ada nama Adin Susito. Iya, tidak boleh kayak konten teman-teman, sebenarnya toh ya kami tiro-tiro itu kehidupanku masa senang liu mitiro. Masa senang, tapi sebenarnya toh lanpenanku Buddha tuh tidak membawa damai sejahtera buat diriku. Ya tuh mitanda itu banyak isu-isu itu suami-suami pelaut itu banyak yang selingkuh di luar, tapi kan tidak semua. Tapi kan Buddha duka di keatama talingangku ya nasang moto ku sengaja banget rite male metawa-tawa apa supaya masang nang na amitiro. Iyo. Jangan kok gosip lagi. Tidak. Gosip pom? Nah, bukan iyo. Mungkin misalnya nak masan nang bang pas sebenarnya Buddha lah tuh pergumulanku. Ya, tapi hanya untuk menutupi saja ini saya berbuat seperti ini. Baik masan nang bang komi kamu le Ibu Herniwati. Tidak juga tiro di kak ponoliu anakku. Mana lagi itu kakaknya cowok namanya ya na. Tera kamu mimak KB Ibu. Bahkan aku jebol terus KB-nya. Nah itu bang apa mau tiro. Bisa tapi ya bisa anakku tuh sebenarnya kedokteran nanai. Tapi cowok namanya ya enggak tahu lah dari cara kayak di dokter atau tidak. Padahal biaya banyak sekali. Baik pada Dena sang pergumulan tateto mungkin bisa ki saling sharing to. Punya pergumulan. Silahkan. Tapi masa nang saya anak aku sabak soalnya nak monengku kamu. Saya 6 bulan pindah sule lek pirarta. Wih sangat tanah sule. Tapi kan tidak semuanya. Nate mo ya toda. Iya. Ini nak paku si malong-malong. Dari tadi saya jalan-jalan saya dengar ibu-ibu berbincang-bincang. Bukan berbincang-bincang tapi ada yang pamer lah. Ada yang bergaya dengan konten ya menuntut. Senyum dulu Bu. Menuntut berapa Senyum. followersnya. Ya saya dengar ada yang suka ngerumpi. Ada seorang ibu yang terbalut oleh beban karena dia punya anak banyak, anaknya kuliah, kemudian kerjanya cuman pacaran melulu. Kemudian ada ibu kekasih yang ekonominya mapan, suaminya pelaut, tiap hari tampil dengan wajah yang glowing, tidak ada yang dipikirkan mungkin, tapi dia sudah sampaikan ke teman-temannya tadi bahwa dia punya banyak sekali pergumulan. Punya banyak pergumulan. Lihat dari luar, biasa orang mungkin katakan ke dia, apalagi yang dia pikir. Apa yang dia pikirkan, dia sudah ekonomi mapan, apa saja dia miliki, tapi damai sejahtera tidak dia miliki. Menurut penuturan ibu kekasih tadi. Nah ibu yang satu saya dengar suka menggosip. Ya saya ibu dari di manakah itu suami tak? Di Morowali. Oh di Morowali. Tidak pernah juga pulang. Ya mungkin itu tuh, ibu. Mungkin ibu ini karena ibu ini masih muda mungkin dia kesepian. Ya akhirnya dia kalau pulang suka nanti tambahin aku konten kok. Ya, kemudian kalau suka bergosip ya lebih baik kita menggosip yang positif ya.
ada baiknya kita menggosip, kita jalan-jalan ke rumah tetangga, Taubat, lihat Mak. banyak 2000 kembang, nih, lihat 2025. makanan, bagaimana resepnya, bagaimana menata rumah dengan baik dan sebagainya. Yole, ya melo pertama konten tuh. Ya. Enggak Kemudian ibu yang satu konten. hobinya itu pokoknya ada kegiatan, tangannya bawa handphone terus. Iya, Bu. Suka konten. Iya. Dan Ya, ingat nih, jadi kasih makan Konten. anaknya. Senyum dulu. jadi Senyum. ada kegiatan yang dia ikuti, tidak Masih masuk saya Ki. dia tidak maksimal mengikuti karena dia hanya menuntut bahwa berapa follower saya lagi nanti ini, berapa ribu ya, dan endorse saya nanti berapa, dibayar Bang. berapa. Abu Bang. Ya, tapi kalau ibu ini saya dengar ekonominya juga mapan, tapi tinggal mungkin di kamar dia tidak bikin konten di dalam, ya. Iya, bikin Ya, juga, karena Bu. Biasa kamar kulihat di itu Facebooknya. memang tempat rahasia. Ya, jadi semua adalah hal yang tidak tersembunyi di mata kita sekarang. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh kekasih-kekasih kita di sini, ibu-ibu ya, nah, semua pergi gereja, bukan dengar khotbah pendeta, tapi ya dia konten di situ. Tobat Ya. mau komito. Dia makan, anaknya menangis minta, tapi demi konten anaknya menangis di bawah kolong meja, tidak dikasih. Tahu aku pertama konten tuh Ya. ditemangi anakku. Nah, berikut yang satu, kekasih kita yang terbalut oleh banyak sekali pergumulan. Ya, kadang mau pergi nih, dia bilang tidak ada baju saya. Nah, anak saya 8 orang, ya bagus. Saya dengar sudah ada berbagi. Katanya suaminya pulang banyak bawa oleh-oleh. Bagi Mungkin dong. ada baju, ada parfum kah? Parfum Ya mulai. dia bilang katanya nanti dibagi ya. Ya, supaya dapat juga semua. Nah, nanti sore mau ki mak Natal PWGT. Iya, nanti. Sama ada kok. Ya, jadi kalau ada tidak apa-apa tahu dikasih ya. Iya. Pertama mira konten. Iya, jadi ibu-ibu sedikit dari saya bahwa apapun yang selalu kita lakukan itu adalah hal yang melekat di dalam kehidupan ibu-ibu setiap hari. Bukan cuma ibu-ibu di sini, bukan cuma ibu ya. Iya, Jangan Bu, bilang saya terima begini. kasih. Ya, jadi bagaimana Terima caranya kita berbagi, di mana tempatnya kita harus selalu tampil glowing. Ya, kita lihat juga situasi dan suasananya. Ya, nah, kemudian ibu yang suka menggosip jangan, ya. Kita gosipkanlah yang bagus-bagus. Ya. Ya. Ibu yang selalu konten di apa? Dibatas-batasi, ya. Di konten Kemudian yang ibu bagus. yang banyak anaknya ini pantas, saya bilang pantas kurus-kurus ini adekku ini. Ya, karena banyak anak, banyak rezeki. iya betul. Iya, Dokter tapi mau jalan-jalan. tapi yang penting kita penuh damai sukacita, menata keluarga kita, menata rumah tangga dengan anak-anak. Yang penting bicara, kemudian mempunyai hubungan yang harmonis antara suami, istri dan anak-anak. Itu saja. Iya, Sedikit terima karena kasih, Bu. minta maaf kalau adik-adikku ini tersinggung karena saya sempat tadi lewat jadi saya dengar Tidak, ya. Bang, ya. Ya, semoga Kasih lah. apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adikku sekalian. Iya, tak Ya, pulang ayo, mandi. Pulang mandi, mau bersiap-siap bikin Natal. karena kita Iya, mau cuci pergi piring deh. ibadah Natal. Ayo. Ayo Mi Perling cuci piring. Iya, Mama. cuci piring le sayang. I love you, Jess. Selamat sore Ibu Bapak. Apa kabar? Shalom. Salam PWGT. Salam PKB. Wah, saya mah ke PKB le. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, nikmati dan pancarkan damai sejahtera. Nikmati dan pancarkan damai sejahtera.
Semua orang ingin dan punya harapan untuk menikmati seperti apa damai sejahtera itu. Kalau kita menyaksikan drama singkat tadi, ada begitu banyak hal yang membuat ibu-ibu dan entah juga mungkin ada bapak-bapak merasa senang, merasa damai sejahtera ya ketika dia sudah pegang HP ya masa macam merasa ada yang kian atau mau HP tak mau nakilai apa, tak mau nakilai kumande ya batu tak dukusiat tu ibu-ibu nama HP mau tak mau nakilai mau nena batu si balikan neraka mau ne yana tu mau HP tak mau nakilai bainena ya. Atau juga ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sudah pegang HP sudah lupa anaknya. Kumandesnya berkata anakku tak berkata. Karena saking senangnya kalau sudah pegang HP. Ya, apalagi kalau mak konten. Ya. Dan masih banyak hal yang kadang membuat sebuah ukuran manusia mengatakan bahwa saya cukup merasakan bahagia kalau saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Konon katanya pernah ada yang melakukan sebuah penelitian tentang nilai apa dan bagaimana masyarakat Toraja itu kemudian bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Memperlihatkan bagaimana orang Toraja sangat terobsesi pada kejujuran, kesopanan, ada kesetiaan, lalu kemudian bisa disukai oleh banyak orang, dan masih banyak hal. Lalu kemudian mencoba untuk mengurut-urut dari semua apa yang menjadi sebuah hal yang diinginkan, diharapkan masyarakat Toraja sekitar tahun 80-an. Lalu kemudian tiba pada suatu hasil bahwa kebahagiaan, kekayaan dan kemudian juga kedamaian muncul sebagai urutan yang paling teratas. Nilai yang terutama, yang paling utama yang kemudian dikejar oleh orang Toraja, entah berapa persen kebenaran dari penelitian ini. Tetapi tentu bahwa punya dasar, punya landasan untuk kemudian memunculkan hasil dari sebuah penelitian. Keduanya tentu terkait erat dengan bagaimana orang bisa merasakan kebahagiaan ketika bisa memiliki sesuatu yang berharga. Karena itu kadang memang yang bagaimana orang berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kalau kita orang Toraja talu tu biasa. Kumua biasanya nadin pengucapan syukur di pokada tu talu lolona. Punya keturunan, punya anak. Kemudian bagaimana masyarakat Toraja bisa memiliki lolopatuan atau hewan, lalu kemudian punya banyak hasil kebun, hasil sawah, yaitu lolo taranan. Jadi mengapa kemudian setiap dalam pengucapan syukur itu selalu menjadi hal yang utama? Kumuaya makure semangaki, ungkure semangaki talulona sabak dikuyanna torai naga ampi mite talu itu menjadi sebuah bagian yang membuat masyarakat Toraja menikmati sukacita dan kebahagiaan yang kemudian dinyatakan dalam pesta pengucapan syukur. Jadi tengnya mana pengucapan syukur panen kemi pareki ya. Tapi tiga hal ini, tiga lolo ini, talu lolona, pa nakwa tu temo tangyaman namo talu lolona apa banyak lolona, ya, batu lolo apa siamo, ya kalau dulu itu hanya 3 talu lolona, tapi itu temo dikwa banyak lolona, budak mau itu lolona tu temo, entah dari mana semua yang kemudian menjadi sebuah sumber sukacita dan kebahagiaan yang dinyatakan di dalam pengucapan syukur. Nah, keberadaan ketiga hal yang kadang itu dilihat sebagai sebuah hal yang menjadi jaminan kumua yanna diampui mote yanna den mote
inang paran muki masan muki. Ya betul nih aden sitamu tu kita toraya di kuah apa tuh di putaran dolo. Apa tuh di putaran dolo kita muki. Ya, pira mau pia-piamu. Le, toh biasa toh secara umum. Kok biasa den tuh senga-senga ada apa toh, kok apa kareba itu sapaan. Tapi yang pertanyaan, pira siya mau pia-piamu. Ya. Pira mau ampomu. Tak sana pekutaran ni nakwa pira mau monemu, batu pira mau benemu le. Ya. Batu nakwa pira mau pacarmu. Ya. Pira mau pia-piamu, pira mau batimu, pira mau ampomu. Karena memang itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan prinsip bagi orang Toraja. Ya matoy na dolo-dolona banyak anak. Ya itu prinsip orang tua kita dulu. Ya matoy na dolo-dolona si rata-rata si Buddha bati. Ya. Kami 7 bersaudara, sayang yang paling bungsu. Ya. Ada yang 8, 10, 12, ada yang 13. Kemudian duka tulangan topa ko tidak semisa indori. Ya, batu misa ambe dan tu sila dua indona, sila abis sang pulo, pamisa ambe na. Lalu kemudian soal harta benda dan lain sebagainya. Hewan, ya tena dolo-dolo memang orang tua kita dulu Buddha tu pangkambina, mali nampak ape kambiran. Naben tahu lalu pangala usia ni nampak ape kambiran karena itu menjadi sesuatu hal yang penting soal ya punya hewan. Maapakan debe Buddha sia terong Buddha. Sia yakin nampui miuma. Yang tadi mau si kaloa mindan nauma to. Ya. Kalau sudah punya banyak sawah, ladang itu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Toraja. Tetapi sayang bahwa dua hal soal ternak hewan, sawah, tanah dan sebagainya oleh karena berbagai hal termasuk karena judi itu sudah mulai hilang. Buddha tu tomoton te jomai nampui Buddha tedong Buddha tapi pura nasang na tangga. Ya, kalau jujur mengatakan adik dan apukaran ini iki nampui Buddha terong tapi pura na tangga, nampui Buddha umat tapi habis semua karena judi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah memang betul bahwa ketika sekarang memiliki 3 hal pokok ini? Atau mungkin kalau lebih daripada itu, bukan hanya talulona tetapi lebih dari itu banyak lolona, memberikan sebuah jaminan kepastian bahwa yang tadi ampu mutu mintu atau indang masandang muta saading to. Kita sudah merasakan kebahagiaan. Kita sudah menikmati kebahagiaan. Ternyata bahwa menurut penelitian juga itu bukanlah satu-satunya menjadi sumber kebahagiaan. Bisa menjadi sumber kebahagiaan tetapi punya batasan waktu tertentu. Hanya sesaat saja. Ketika harta benda apa yang kita miliki kita anggap sebagai sebuah kepemilikan yang menjadi sumber kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Malahan bahkan bisa menjadi sebaliknya. Apa yang menjadi kepemilikan, apa yang menjadi kita punyai, miliki soal harta benda dan sebagainya bisa menjadi sumber konflik, bisa menjadi sumber malapetaka, bisa bahkan kemudian menjadi sumber kehancuran dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak akan pernah merasakan dan menikmati seperti apa kebahagiaan itu. Nah, bagaimana dengan bacaan dan perenungan kita hari ini? Di mana kita bersama-sama merayakan, mensyukuri apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan para nabi tentang berita sukacita kelahiran Yesus Kristus
yang disebutkan dalam bacaan kita hari ini bahwa dia akan datang sebagai Raja Damai. Datu Kamarampasan Kasih Kelon. Momen Natal dalam kita memperingati kelahiran Kristus sebagai Raja Damai, untuk kemudian kita pahami bahwa kelahirannya, kehadirannya sungguh-sungguh membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kumenangnya tu kasena saya umbaka merampasan, saya umbaka si kelon. Dan bahkan kemudian bisa meruntuhkan segala apa yang kita anggap sebagai sumber kedamaian, sumber sukacita yang lainnya. Karena sesungguhnya damai sejahtera, ya damai sejahtera ini dari bahasa Ibrani Shalom, bahasa Yunani apa tuh angklung. Ya, grup angklung, Irene. Damai sejahtera. Damai sejahtera termasuk tuh angklung le. Ya, sesuai dengan nama toh damai sejahtera. Ketika kita ditanya Shalom, damai di hati, damai sejahtera. Sebuah suasana damai, tenang, tentram yang kita rasakan dan kita alami. Lalu kemudian bagaimana dengan kedatangan Kristus? Apakah sungguh-sungguh bahwa setelah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini telah memberikan dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana dengan ketika ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi? Yang nabu tutu karakaralan katuan ketika ada hubungan yang tidak baik, ada komunikasi, ada kesalahpahaman yang terjadi. Bagaimana dengan damai sejahtera itu yang telah dihadirkan, telah dibawa oleh Kristus? Di mana kita mau menempatkan dan bagaimana damai sejahtera itu? Karena pemberitaan yang disampaikan di Yesaya, damai sejahtera yang dipahami sebagai sebuah kasih karunia anugerah dari Tuhan akan mengambil bagian, akan mengambil bagian dalam hati kita, mengambil tempat dalam hati kita, sehingga sungguh itu akan membawa sebuah kehidupan yang di dalamnya sungguh kita menikmati sebuah ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Dan kelahiran Yesus Kristus, kehadirannya sebagai Raja Damai, bahwa dia mampu akan menghadirkan sebuah sukacita dan bisa memampukan membawa kita untuk bisa keluar dan menyelesaikan berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sumber kedamaian itu adalah bersumber dari hati kita. Lu dia ang penanta tu nanibu tu kamarampasan. Bagaimana kita mau merasa tenang kalau hati kita tidak merasa tenang? Kalau suasana hati kita lagi galau oleh karena ya entah mungkin hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, atau orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dalam persekutuan kita tidak harmonis, bagaimana kita mau merasakan damai sejahtera? Hati kita tidak akan pernah merasa tenang. Hati itu tidak bisa dibohongi kalau dia punya masalah. Muyum balartakwa, bagaimana kita pun berdandan, bersolek, bagaimana kita pun bermake up, suasana hati itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Pasti akan memperlihatkan, mencerminkan muka yang kurang bagus kelihatan. Sehingga bagaimana dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini yang sungguh-sungguh akan mengambil tempat dalam hati kita untuk menjadikan hati kita ini merasakan kedamaian. Bagaimana kita menerima kelahirannya, kedatangannya. Kalau tema nasional kita mengajak kita untuk pergi ke Bethlehem karena di sana ada kehidupan, di sana ada damai sejahtera. Lalu kemudian bagaimana dengan penerimaan kita? Bagaimana kita menerima damai sejahtera itu yang sudah dianugerahkan kepada kita?
Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga tentunya dalam konteks perjuangan persekutuan kaum wanita Gereja Toraja, kaum ibu PWGT, yang tentu tidak pernah lepas dari berbagai beban, masalah, pergumulan dalam kehidupan keluarga. Tidak ada seorang pun, siapapun yang bebas dan lepas dari berbagai masalah persoalan dalam kehidupan keluarga. Pasti selalu ada beban. Budak banget tuh ditangkap, budak banget tuh di Pomarus Apenanta. Kita memahami peran, tugas dan tanggung jawab sebagai ibu dalam kehidupan keluarga. Kalau ungkapan yang sering kita dengarkan, katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Tetapi kemudian juga beban, ya, hal yang tentu harus kami akui sebagai bapa dalam kehidupan keluarga, kemudian beban luar biasa ada pada ibu di rumah. Mulai sejak mengandung anak 9 bulan kurang lebih, melahirkan dan lain sebagainya. Bagaimana seorang ibu bisa merasakan tantangan yang luar biasa, beban yang luar biasa. Di samping peran sebagai ibu dalam keluarga, juga kemudian dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan dan berbagai hal. Sehingga tentu bahwa sekalipun ada kadang unek-unek, misalnya kalau ibunya lagi sibuk karena pekerjaan, karena pelayanan, lalu kemudian bapak-bapak banyak mengomel di rumah, yang mendabang atau malam persekutuan, malam ibadah dan sebagainya, tentu akan menjadi sebuah perenungan, peringatan tentunya bagi kaum bapak. Di Pasibanding PKB, ya kan memang sudah seperti itu. PKB dalam persekutuan, ya hanya seberapa yang bisa ikut dalam persekutuan. Yang mau biasa koi kumue itu PKB, nah persekutuan kurang banyak. Ya itu harus diakui. Pak biasa ndak kuat tompo kali nak kuam di kutanai PKB, di kuam bana kuam kariba PKB nak kuam mantap, di kuam apa tuh mantap, nak kuam mantaran nak apa. Ya. Kotongan rak kumu ko biasa nak kuam itu ibu nak kuam terawam kuam mantaran dia itu nak kuam male. Ya, yang kumali mo to sama siya mo kumali to, atau benang angge di kumangari ka pang tu bapak aja mana ko dia to nak bang motor mantara kanda matuk kuriya to male yale. Ya, semuanya akan kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi sekali lagi bahwa tentu peran ibu juga ketika bapaknya di rumah malas ikut persekutuan, tugasnya untuk bagaimana mengajak dengan tidak pernah ya berhenti untuk mengeluh antang kiriya mungkon itu bapak anak pandang nalalia penalipatung bari. Ya, di pasadia mo tubayin na distrikam mo pandang matukun pa itu malam minggu gereja, malam kumpulan dan lain sebagainya. Ya, itu menjadi tentu bagian tugas yang akan terus dilanjutkan oleh kaum ibu PWGT dalam kehidupan sebagai pendamping bagi suami dan anak-anak. Sekali lagi tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, tugas yang berat. Tetapi ini menjadi sebuah bagian untuk bagaimana kemudian menghadirkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dalam peran masing-masing, untuk saling memahami satu dan yang lain. Bagaimana seorang suami bisa memahami peran dan tugas seorang ibu, dan demikian juga dengan sebaliknya, tanpa harus kemudian saling menghalangi satu dan yang lain. Karena sungguh bahwa di momen Natal ini, kelahiran Yesus yang telah membawa damai sejahtera, karena dia sendirilah Raja Damai itu yang telah datang ke dalam dunia, memberikan sebuah pesan yang sungguh kepada kita, bahwa bagi setiap orang yang sungguh menerima, percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya, itu berarti bahwa dia pasti akan mampu mengalami dan menikmati damai sejahtera. Kalau tema kita hari ini, nikmati dan pancarkanlah.
Yesus juga disebut sebagai terang. Terang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan dunia ini, di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai pergolakan kehancuran dunia ini. Dia hadir sebagai terang. Dan tentu juga bahwa sebagai ibu dalam kehidupan keluarga harus juga memberi peran sebagai terang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kehidupan keluarga, tentunya yang pertama, kemudian lingkungan sekitarnya dalam persekutuan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Terang yang bisa dilihat dan nikmati oleh orang lain. Damai, sejahtera, kebahagiaan yang bisa orang lain nikmati, bisa orang lain saksikan. Wah, betul-betul bahwa ibu ini ya betul-betul memperlihatkan damai sejahtera dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan keluarga. Ini hal yang luar biasa. Ketika kita mampu menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, disitulah kita akan bisa menikmati seperti apa damai sejahtera yang Yesus sudah anugerahkan bagi kita bersama-sama. Dan biarlah Roh Kudus akan terus memberikan hikmat bagi kita dalam peran dan tanggung jawab kita, sehingga sungguh bahwa Natal Kristus yang kita ekspresikan sebagai cinta kasih Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera juga sungguh-sungguh akan membawa kedamaian dalam hati, dalam persekutuan, juga di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Sejenak mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Sungguh betapa besarnya cinta kasih Tuhan yang telah mengutus putranya Yesus Kristus, yang telah lahir ke dalam dunia peristiwa 2000 lebih tahun yang lalu. Bahwa dia datang di tengah suasana kegelapan karena dosa, karena kekerasan hati manusia, karena ketidaktaatan. Tapi dia sungguh telah hadir membawa damai sejahtera. Dia hadir membawa terang untuk bagaimana kami nikmati dan juga kami pancarkan secara khusus di tengah-tengah kehidupan persekutuan kaum ibu dalam tugas dan peran tanggung jawab sebagai ibu dalam keluarga, juga tanggung jawab dan peran di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Persembahan pujian dari yang pertama, paduan suara PKB, dilanjutkan paduan suara Jemaat Rantepao. Disilakan.
bahagia bersukaria memuliakan namanya. Sungguh indah dan mulia ciptaanmu Tuhan. Sungguh indah dan mulia ciptaanmu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, sungguh besar karya ciptaan Tuhan, sungguh sangat besar, ya besar Tuhan, sungguh besar karyamu Tuhan, sungguh besar karyamu, besar, sungguh sangat besar. Betapa baiknya memuji namamu, menyanyikan kebaikanmu ya Tuhan, anugerahmu besar, anugerahmu besar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Pundi yang kita jalankan saat ini ada 3. Pundi ketiga sebagai dukungan untuk pembangunan Gedung Bunga Lalan yang terus dalam proses penyelesaian. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita mengiringi persembahan syukur kita dengan melakukan pujian, tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Dipersilahkan vokal grup PKB dengan judul Selamat Datang Penebusku.
Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku, Tuhan. Dengan beban salib-Mu yang kupikul berat di pundakku, Tuhan. Ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih, Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Kan ku awali hidup baru di tahun baru, ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu, Tuhan, dan aku tak tersesat. Dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini Gema Natal memanggil Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru, ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, dengali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu, Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini Gema Natal memanggilku Tuhan. Dan ku awali hidup baru di tahun baru, ya Tuhan
Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku, selamat bagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku, selamat bagimu Kau Rajaku. Dilanjutkan persembahan pujian dari Angklung Eirene. mendampingi dan menuntun kehidupan anak-anak kami. Biarlah sungguh Tuhan mereka menikmati pendampingan dan tuntunan kasih sayang dari keluarga demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-berkat yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya saat ini kasih Tuhan berkati apa yang telah kami persembahkan, semua dipakai dipergunakan dalam pelayanan dan juga untuk penyelesaian pembangunan gedung bunga alam di tempat ini. Engkau juga memberkati Tuhan setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Engkau selalu mengajar kami Tuhan untuk kami pakai, kami pergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan dalam kami terus menjalani hidup yang Engkau nugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam persekutuan, dalam perayaan pada sore hari ini. Apa yang kami boleh nyatakan bersama ya Tuhan, semuanya demi hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji, kami muliakan. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, berkati Tuhan. Engkau menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa bernegara. Peran dan tanggung jawab pemerintah kami Tuhan berkati. Sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan bersama pesan dan kesan Natal. Pesan dan kesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Rantepao. Dengan kasih disilahkan. Selamat sore. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta David Tiranda dan Bapak Yonatan Mangalo. Yang saya hormati Ketua OIG yang hari ini boleh hadir Bapak Penatua Joni Tondok. Dan juga untuk para undangan yang boleh hadir pada saat ini, baik dari PWGT Klasis, dari PWKI Toraja Utara, dan juga dari Angkung Irene yang sudah hadir pada saat ini. Dan yang saya kasihi ibu-ibu PWGT Jemaat Rantepao yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan juga para penasehat, Ibu Rita Pakan, Ibu Tanan Langsa, dan Ibu Dina Rundu Padang. Hari ini kita bersyukur bersama-sama boleh merayakan Hari Ibu dan juga merayakan Hari Natal, dan saya percaya bahwa damai sejahtera dari Tuhan akan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang saya sampaikan bahwa hari ini mohon maaf jika sebentar ibu-ibu akan menikmati berkat Tuhan. Kami tidak menyediakan air mineral gelas karena kami belajar PWGT untuk menjaga lingkungan hidup yang sementara ini digalakan tentang mengurangi plastik. Ya. PWGT di acara Hari Ibu dan Natal hari ini tidak menyediakan untuk mengurangi sampah plastik. Walaupun sedikit hari ini mungkin kita kurangi, tetapi itu membawa dampak yang bagus untuk lingkungan kita. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga PWGT mau belajar untuk selalu membawa tumbler, ditaruh di tas, supaya kapanpun kita perlukan, dimanapun kita perlukan, kita tidak membeli air gelas atau air aqua plastik. Dan sekarang saya pun belajar untuk hal itu, jadi kemana-mana saya selalu membawa dari rumah, ya, membawa dari rumah untuk penyediaan jika kalau haus saya selalu memakai itu. Jadi hari ini Bapak Ibu mohon maaf jika hari ini ibu-ibu tidak disediakan air aqua gelas, ya, tetapi kami menyediakan galon yang ada di depan dengan gelas karena kami tahu bahwa hari ini bapak-bapak juga hadir dan kebanyakan bapak-bapak tidak, ya, jarang membawa tumbler, ya. Jarang membawa tumbler. Jadi ada gelas yang disediakan di depan, dan juga hari ini kami belajar PWGT untuk piring-piring yang sudah dipakai disimpan pada tempatnya. Jadi tidak ditaruh lagi di bawah meja. Ada baskom yang disediakan di depan tempat piring-piring yang kotor. Jadi tidak harus lagi berantakan di bawah kursi, di bawah meja, tetapi kita belajar. PWGT dari sekarang mulai belajar, karena kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi kita belajar untuk bagaimana mengatur diri kita sebagai ibu-ibu yang hebat, ya. Karena kita sudah belajar di rumah bagaimana mengatur piring-piring ada di mana,
Gelas-gelas ada di mana? Dan hari ini kita belajar juga untuk menyimpan gelas kotor dan juga dan piring-piring yang kotor di tempat yang sudah disediakan. Jadi dimohon sebentar, jikalau kita menikmati berkat Tuhan, langsung disimpan di baskom yang sudah disediakan. Dan kepada bapak-bapak yang tidak membawa tumbler, silakan mengambil gelas yang bersih dan ada dispenser yang sudah disediakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hampir setahun perjalanan pengurus dalam menjalani tugas pelayanan, walau begitu banyak hal yang kami hadapi dengan pengurus yang berbeda pikiran, dengan berbeda konsep dan berbeda pribadi, tetapi kami belajar bahwa satu hal yang kami belajar, kami bisa selalu membawa damai di hati kami. Ya, kadang-kadang pengurus mengatakan, kenapa begini Bunda? Saya bilang belajar untuk membawa hati kita untuk damai. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin dari teman-teman pengurus yang kurang enak didengar, belajar untuk menerima dan membawa hati kita untuk selalu damai dan tidak dipikirkan tentang hal-hal yang negatif, tetapi pikirkanlah hal-hal yang positif, bahwa dari kepribadian yang berbeda, dari pikiran yang berbeda, dari ide-ide yang berbeda, kita belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Dan itu yang sementara kami pengurus belajar untuk selalu membawa damai bagi semua pengurus, dan juga saya berharap semua ibu-ibu selalu membawa damai di dalam hati. Apapun masalah, apapun pergumulan kita, apapun tantangan, apapun hinaan, cemoohan dari orang lain, belajar terus untuk selalu membawa damai di hati. Ya, dan itulah yang diberikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu, selamat Natal untuk kita semua, selamat menyambut tahun baru. Kiranya tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, pesan dan kesan Natal yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komisi OIG Jemaat Rantepao. Dengan kasih disilahkan. Enak jadi ketua OIG, nggak ada masalah. Cuma telepon jam berapa bisa tanda tangan, dan kalau acara seperti ini sambutan. Itu aja. Tanya-tanya OIG semua nggak ada masalah. Kita serahkan kepercayaan dan itu dilaksanakan dan hasilnya bagus menurut saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Gereja, Bapak Pendeta David Tiranda. Yang saya hormati bidang pelayanan Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Yang saya hormati pimpinan Majelis Gereja yang lain. Yang saya hormati pengurus klasis PWGT. Yang saya hormati segenap orang tua saya yang hadir, penasehat PWGT, ketua dan pengurus PWGT Jemaat Rantepao, ketua dan segenap panitia, bahkan kita semua yang hadir pada saat ini. Dari Natal tahun 2024 ini, mulai dari sekolah minggu yang sudah pernatal, Madya, lansia, PWGT, tinggal PKBGT yang belum, nanti tanggal 27. Lihat juga nantilah Natalnya imam-imam ya, bagaimana kira-kira. Jadi pilih orang yang benar, Tuhan utus buat kita dan pasti hasilnya bagus.
Wakil Presiden juga, saya kira sudah dibicarakan itu, seorang anak muda. Mungkin prosesnya kemarin agak bermasalah, tapi kan itu di luar dari dana rutin. Jadi memang rutin. Jadi memang beliau itu tidak akan lelah, tidak akan capek, putus asa, mengurus, mewujudkan harapan-harapan masyarakat Toraja Utara. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada refocusing ke depan ini, dan itu bisa berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Toraja Utara, dan di bumi Toraja Utara ini ada damai dan sejahtera. Kita doakan itu. Sehingga yang banyak kejahatan di mana-mana, kebencian, iri, dengki, mungkin juga di antara kita ini ada yang sedikit-sedikit minta cerai. Kalau ribut di keluarga ya, mungkin saja. Nah itu banyak terjadi. Sehingga ini cerita seorang pendeta ini, tidak usah saya sebut namanya. Ada katanya iblis ngomong ke Tuhan, Tuhan, kami ini sebagai iblis mundur aja sebagai iblis katanya. Kenapa? Kami punya pekerjaan. Sebagai iblis sudah diambil semua manusia, disapu bersih, semua kejahatan. Bahkan selingkuh pun kami tidak dilibatkan, tidak ikut menikmati. Jadi apa lagi yang kami mau lakukan? Kami mundur aja lah. Saya pikir bagus juga ya, jangan sampai iblis itu sadar manusianya semakin menjadi. Nah iblis itu dengan malaikatnya kan penghuni neraka. Kecuali manusia kalau memang tidak percaya Tuhan, manusia dikutuk. Tapi kita ini sebagai orang percaya ya tidak dong. Kita kan sudah diselamatkan. Nah oleh karena itu kita bernatal pada saat ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di keluarga kita, di gereja kita, di kantor, di masyarakat kita, dalam pemerintahan kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib. Kalau kita mengatakan benar belum tentu. Oleh karena itu kita jadikan Alkitab sebagai pegangan. Kita uji dari firman Tuhan. Karena belum tentu dalam kita rutinitas soal kerohanian kita laksanakan, itu belum tentu kita mengimani iman kita sebagai orang percaya. Mungkin hanya sekedar rutinitas saja. Nah, oleh karena itu kalau ada sesuatu supaya kita tidak salah, Alkitab itu kita uji dari firman Tuhan. Udah benar enggak? Atau salah ini? Banyak orang kita selesaikan beresin persoalan yang ada pada kita dengan emosional kita, dengan akal pikiran kita. Saya ingat tertarik dengan drama tadi, Ibu Umbas itu punya anak kalau tidak salah yang kecil 5. Ada yang besar ya. Yang 5 itu Bu Dokter tidak mungkin umurnya 1 tahun ya, tidak beda sampai lebih 1 tahun. Ada enggak begitu di sini? Rundun tahun. Talu anak-anak rundun tahun. Atau apa 5? Ada enggak itu? Saya kira tidak ada ya. Nah, terus ada yang sudah dewasa, pacaran tidak masalah, boleh. Cuma digumuli dalam Tuhan. Tidak hanya urus pacaran. Karena memang di situ harus belajar bagaimana bisa cocok.
Tapi gumuli dalam Tuhan, minta pada Tuhan. Jangan minta saja sama orang tua, minta pada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Yang Tuhan mau dalam hidup saya, yang mana? Itu yang terbaik. Karena katanya ada sekarang, kalau anak muda itu pacaran itu tidak ada obatnya. Sehingga ya selama ini ya, tempuh jalan pintas. Nah itulah karena dia tidak menggunakan Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib dalam hidupnya. Saya kira itu makna Natal bagi kita semua. Saya sampaikan bukan menggurui, tapi saya sampaikan dan tentang keadaan berita yang hangat di negara kita, di daerah kita ini. Saya wajib menyampaikan sebagai tim pemenangan kepada jemaat Rantepao supaya kita bisa mengetahui apa rencana ke depan, dan kami sampaikan kalau Pak Bupati nanti resmi dilantik, tolong itu Bupati terima semua saran dari masyarakat, dan Pak Bupati dalam menjalankan tugas apapun itu, kalau memang bisa mudah, kenapa dipersulit? Tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita sebagai masyarakat Toraja Utara, dalam pelayanan kita dimanapun berada, Tuhan beserta kita, pemerintah beserta kita, dan mari kita menjalin kasih sayang yang benar, yang baik. Jangan ingat-ingat kesalahan suami, ingat-ingat kesalahan istri. Keluarga yang paling konyol, sedikit-sedikit suaminya ngancam, nanti kita cerai, pisah. Istrinya sedikit-sedikit ngancam, nanti kita. Itu berarti perkataan itu kan doa. Nah itu diminta-minta. Marilah kita pagar rumah tangga kita dengan doa. Berserah pada Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib. Saya kira semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita beresin dengan emosional kita, sesuai dengan keinginan kita. Dan belum tentu itu sesuai dengan Tuhan mau. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi ada lagunya Betaria Sonata ya. Ada yang tahu enggak itu? Hah? Lagunya Betaria Sonata. Enggak ada yang tahu? Yang ini. Yang itu. Ya, jadi ingat juga lagu-lagu itu kan banyak makna. Mari kita nyanyikan satu lagu, melayani kita semua ya. Melayani dengan sungguh, melayani lebih sungguh. Ku tahu Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pelayanan dan kerja di dalam lada Tuhan itu yang selalu manis, kata orang Ambon. Siapa yang bekerja di ladang Tuhan pasti kita menikmati. Makasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan dan kesan Natal berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dengan kasih disilahkan.
Ya, ya sebenarnya masih ada beberapa rekan pimpinan yang bisa untuk menyampaikan pesan ini, tapi tadi sampaikan ya kamu bangun Pak Situang nih. Ya, ya tadi dari Ketua OG sudah menyampaikan banyak hal. Ya, dan sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan salam kasih ya untuk kita semua, Bapak Ibu rekan Mas Gereja, pimpinan, pengurus PWGT Klasis, ya kalau ada pengurus pusat, ya penasehat PWGT dan semua anggota PWGT dan juga PKB yang boleh hadir bersama pada malam hari ini. Tentu tidak banyak lagi yang saya sampaikan, sudah banyak di khotbah tadi dan refleksi tadi. Ya, cuma beberapa hal sehubungan dengan tugas kita sebagai persekutuan, sebagai lembaga. PWGT sebagai bagian dari organisasi intragerejawi di tengah jemaat, ya punya peran yang sangat penting dalam pertumbuhan jemaat dan juga dalam persekutuan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa dari semua OG PWGT lah yang sebenarnya paling memberikan peran. Ya, ko ya tuh anak-anak sekolah minggu, ko guru-guruna, pengurusna, kemudian anak-anak kita PWGT, ko PKB itu sebagai imam, pak ko susiwang moto tuh PKB. Ya, jadi ya ini selalu tentu diharapkan tugas kita sebagai pengurus PWGT untuk memberikan warna tersendiri dalam kehidupan persekutuan. Ya, berapa yang lalu usia PWGT 62 pira mereka. Ya, kemarin udah ulang tahun PWGT ya. Ya, jadi sebuah organisasi yang cukup matang tentunya kalau kita melihat usia. Ya, yang betul sebenarnya itu PWGT nang mandiri moya itu PWGT. Ya, jadi tidak harus lagi seperti organisasi yang lain, seperti UIG yang lain. Ya, semuanya harus tergantung kepada jemaat. Ya, dan tentu itu selalu diharapkan, bahkan paling tidak PWGT bisa berkontribusi, ya bisa bersubsidi bagi jemaat. Ko ya mau tugasnya tentunya pengurus to, dan sekarang kan kita sudah di akhir tahun 2024. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2025 untuk kemudian mengevaluasi semua bentuk program kegiatan di semua lingkup OIG, ya termasuk jemaat. Ya, jadi untuk mungkin di awal tahun nanti ya kita akan memulai semua program yang baru untuk kita bicarakan dan bagaimana kita membangun persekutuan ini. Ya, jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih untuk ibadah perayaan Natal OG yang ketiga. Tinggal ya PKB tanggal 27 nanti juga melaksanakan ibadah perayaan Natal. Ya, dan kita bersyukur Gedung Bunga Alan ini sudah beberapa kali kita tempati untuk boleh merayakan perayaan-perayaan Natal dan juga berbagai kegiatan. Ya, syukur sekalipun yang masih ada tanggung jawab kita bersama-sama. Tadi sudah jalankan salah satu pundi untuk bentuk dukungan kita. Terima kasih untuk inisiatif dari PWGT dan semua yang boleh ya mendukung ya beberapa titik penyelesaian pembangunan Bunga Alan ini untuk nantinya kita akan pergunakan. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salamat Allah kita solonasang. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan dan kesan Natal yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua PWGT Klasis Rantepao atau yang mewakili. Dengan kasih disilahkan. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Masih semangat? Iya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebagai pengurus PWGT Klasis. Kami mewakili, saya sebagai wakil sekretaris pengurus PWGT Klasis Rantepao. Kami mohon maaf, ada beberapa pengurus yang tidak sempat hadir, khususnya ketua karena ada halangan. Ya, baik, yang saya hormati pengurus pusat PWGT yang sempat hadir pada sore hari ini, rekan-rekan pengurus PWGT Klasis Rantepao,
pendeta jemaat Rantepao, segenap majelis gereja jemaat Rantepao, segenap pengurus OIG jemaat Rantepao, segenap pengurus PWGT jemaat Rantepao dan segenap undangan dan semua anggota PWGT jemaat Rantepao. Pertama-tama saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan tentang pesan dan kesan Natal. Sudah banyak yang diungkapkan tadi dari pendahulu. Yang saya kesan sekali hari ini yaitu sosiodrama. Sosiodrama yang betul-betul pas dengan Hari Ibu yang ke-96. Sedikit saya sampaikan kesan saya bahwa ibu yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya. Dan yang berikut, ibu mampu berdoa dan percaya semua akan berlalu. Wanita hebat melukiskan kekuatan melalui proses kehidupan. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis, diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalut luka hati dengan sabar, mampu memadam amarah dengan tersenyum, mampu menghapus dendam dengan maaf. Tadi Ketua OIG mengatakan biasa ibu-ibu suka susah untuk memaafkan, tapi bagi yang saya rasakan, ibu-ibu itu walaupun sudah terhina, walaupun sudah disakiti, tapi masih mampu untuk memaafkan. Itulah pesan saya dan kesan saya yang saya alami di ibadah Natal pada sore hari ini yang telah dirangkaikan oleh Hari Ibu yang ke-96. Selamat Hari Ibu bagi semua wanita hebat. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Semoga kita damai di hati dan damai di bumi. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Semoga kita tetap sukacita dan semangat. Terima kasih. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sorak
Yesus Kristus adalah terang bagi dunia yang kelam dalam dosa. Kelahirannya menandai hadirnya kerajaan Allah di antara umat manusia. Terang itu ada bersama-sama dengan kita dan bercahaya atas kita. Olehnya kita diliputi damai sejahtera. Karena itu pergilah dengan sukacita dan pancarkanlah damai sejahtera bagi semua makhluk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kristus sudah lahir untuk kita. Karena itu, mari terus membagi sukacita dan memancarkan damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, bahkan bagi semua makhluk. Dia lahir untuk kami. Kita lakukan sambil bersalam-salaman dengan orang yang ada di samping kiri kanan. Demikian ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Rantai Pao dirangkaikan dengan Hari Ibu yang ke-96. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong Tahun Baru, selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Dia lahir untuk kami. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan acara kita. Masih ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. Dimohon bagi kita sekalian untuk kembali ke tempat duduk kita masing-masing.